Assalamualaikum, hai semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Semoga yang sekarang sedang sakit segera diberi kesembuhan ya sama Allah, amin. Ketemu lagi ya sama aku Gita, ibu rumah tangga dengan satu orang anak. Nah kali ini tuh aku tuh mau sharing lagi untuk budgeting ya teman-teman. Nah ini sebelumnya aku mau evaluasi dulu untuk budgeting bulan November. Nah seperti biasa ya, kalau budgeting tuh pasti ada pemasukan, terus kemudian pengeluarannya tuh pasti ada kewajiban, kebutuhan, lalu ada tambahan kayak sinking fund, saving challenge atau sosial gitu ya teman-teman. Tapi di sini untuk yang poin-poin aku sebutkan tadi aku kosongin ya nominalnya karena sensitif ya teman-teman. Nah nantinya tuh aku tuh mau evaluasi untuk kebutuhan di bulan November. Jadi aku mau bongkar lagi untuk dompet pintar ya. Jadi nanti aku mau hitung sisanya. Nah ini kita awali lagi ya untuk budgeting bulan Desember tahun 2023. Ini kita tulis lagi ya teman-teman. Nggak jauh beda sama di bulan November ya untuk pengeluarannya. Nah untuk pemasukannya ini sementara dari Pak Su semua ya teman-teman, tapi nggak aku tulis ya nominalnya. Kemudian pengeluarannya tuh ada kewajiban. Nah ini kewajiban ini tuh ada yang dari aku pembayarannya, ada juga yang langsung dari Pak Su ya. Jadi setelah gajian Pak Su itu bayar-bayar dulu kewajibannya, setelah itu baru ditransfer ke aku ya teman-teman. Ini kayak bayar KPR itu Pak Su langsung ya teman-teman. Kemudian kebersihan dan keamanan juga Pak Su. Lalu token listrik, wifi itu aku ya teman-teman. Nah untuk KPR sendiri tuh alhamdulillah ya teman-teman sudah tinggal 4 tahun lagi. Semoga dilancarkan. Kalau misalkan ada rezeki lebih sih kepinginnya dilunasi ya teman-teman. Kebersihan keamanan juga langsung ditransfer ke RT RW gitu ya teman-teman. Kemudian token listrik itu udah pasti ya. Pokoknya setelah ditransfer ke aku tuh semua kewajiban tuh sudah pasti aku keluarkan semua. Jadi supaya nanti kalau misalkan kalau nggak dikeluarkan semua tuh takutnya habis gitu ya uangnya. Kepake gitu maksudnya. Kemudian untuk ngasih orang tua otomatis ya teman-teman karena semua ini kan juga berkat doa orang tua ya, jadi kita juga mesti ngasih orang tua. Dan aku tuh nggak pernah tanya-tanya sih ke suami ya ngasih orang tuanya berapa, jadi tuh terserah Pak suami aja. Dan setiap waktu setiap bulan tuh pasti aku juga tanyakan ya, nggak setiap bulan sih, ada kali aku tanyakan ya apa sudah transfer ke mama gitu ya. Pokoknya tetap harus ngasih orang tua ya teman-teman. Orang tua di sini tuh maksudnya orang tua suami dan orang tua aku ya teman-teman. Kemudian ada kebutuhan. Nah kebutuhan itu nanti yang akan aku taruh di dompet pintar. Nah untuk kali ini tuh aku ada sinking fund ya teman-teman. Nah sinking fundnya itu untuk kebutuhan pendidikan anak teman-teman. Ini sebetulnya aku tuh telat banget aku tuh bikin sinking fund. Seharusnya tuh aku bikin sinking fund tuh pas ketika aku tuh baru hamil ya teman-teman. Aku tuh udah langsung sinking fund, tapi gak kepikiran. Jadi baru kali ini aku kepikiran ya teman-teman. Mudah-mudahan dikasih rezeki lebih terus ya. Nah untuk sinking fund sendiri aku tuh gak ada patokan ya harus berapa. Tapi untuk bulan Desember sendiri aku mau taruh 100.000. Jadi nanti kalau misalkan ada rezeki lebih nanti bisa ditambah lagi ya teman-teman. Jadi nggak harus 100.000. Karena pendidikan anak tuh pasti mahal ya. Sekarang aja udah mahal teman-teman. Kalau aku dengar ceritanya orang-orang yang anaknya tuh sekolah, itu mereka tuh katanya mahal ya untuk uang pendaftaran, gedung dan segala macam. Masya Allah, mudah-mudahan anakku tuh dikasih rezeki yang banyak ya sama Allah, amin. Kemudian aku juga ada saving challenge ya, itu dari sisa uang belanja ya teman-teman. Ini sepertinya tabelnya itu agak sempit, tapi nanti kalau misalkan aku mau bikin nanti agak dipindah aja untuk tabelnya. Nah nanti untuk saving challenge sama sinking fund itu nanti aku bikin video sendiri ya teman-teman karena durasi. Jadi aku nggak bikin di video yang ini ya teman-teman. Sebetulnya aku rencananya mau aku bikin aja langsung, cuman durasinya terlalu panjang. Takut kaliannya juga males ngelihatnya ya. Nah ini aku langsung aja ya, aku mau bikin kebutuhan untuk di dompet pintar. Ini adalah kebutuhan aku di bulan Desember tahun 2023. Gak jauh beda sama kebutuhan di bulan November ya teman-teman, karena ya itu aja ya kebutuhan untuk keluarga aku ya. Jadi pokoknya nominalnya itu
nggak bisa disamain ya, setiap keluarga pasti beda ya, tergantung juga jumlah anggota keluarganya, terus kebutuhannya apa pasti beda-beda ya, apalagi yang anaknya sudah sekolah, terus anaknya ada 2, ada 3 pasti beda juga. Nah ini anak aku tuh baru 1 dan baru umur 2,5 tahun, jadi belum sekolah. Nah ini aku bikin timetable dulu untuk kebutuhan bulan Desember. Nah ini mohon maaf ya sebelumnya, jadi aku tuh dubbingnya tuh di sebelah anak aku. Nah anak aku tuh lagi mainan ya teman-teman. Jadi mohon maaf kalau misalkan terdengar suara-suara gaduh sedikit ya. Oke, ini aku tuliskan aja kebutuhan-kebutuhannya ya teman-teman. Poin-poinnya tuh kayak uang jajan anak, kemudian ada makanan kucing, terus kemudian ada belanja bulanan, belanja mingguan 1-4, lalu ada hiburan 1-4, ada uang jajan istri suami, lalu kemudian air mineral, telur, susu anak sama dana darurat. Kalau misalkan untuk uang jajan istri dan suami, maksudnya suami itu tempo hari itu ada yang nanya ya, apa jajan suami cuma 250.000 gitu ya. Jadi suami aku tuh sebelum transfer ke aku itu udah dipotong ya sama kebutuhan kayak tadi ya kewajiban-kewajiban, lalu udah transfer ke orang tuanya sama untuk kebutuhan dia gitu ya. Jadi kebutuhan dia tuh sudah dia keep ya, jadi gak transfer ke aku. Ya yang aku anggarkan di dompet ini untuk suami itu maksudnya misalkan suami pengen jajan gitu ya, atau misalkan ada kebutuhan suami yang ternyata kurang bisa diambil dari uang jajan suami gitu teman-teman. Jadi nggak 1 bulan 250.000 suami aku, kasihan sekali ya. Karena kan kebutuhan suami kayak bensin ya, tol, parkir gitu ya. Sekarang kan semua serba mahal ya teman-teman, jadi otomatis kan dia sudah simpen sendiri dulu ya, tapi alhamdulillahnya setiap minggu tuh bisa dirembes, jadi bisa diputar-putar gitu ya sama suami aku untuk uangnya. Terus kemudian ini aku mau tulis semua ya, untuk uang jajan anak aku tuliskan anggarannya 100.000, makanan kucing 700.000 ya teman-teman, kemudian belanja bulanan 750.000, belanja mingguan 200.000, hiburan 200.000, uang jajan istri suami 250.000 ya masing-masing, kemudian air mineralnya 152.000, telur 140.000, susu anak 250.000 sama dana daruratnya 150.000 ya teman-teman. Nah kalau untuk telur 140.000 tuh dari hitungan kalau per kilonya itu 28.000 ya teman-teman. Jadi sebulan tuh kurang lebih aku tuh bisa beli tuh 5 kilo kurang lebihnya ya. Terus kemudian untuk belanja mingguan itu aku anggarkan 200.000, aku lebihi ya karena biasanya aku tuh 150.000 ya teman-teman. Sisanya tuh sedapat mungkin tuh biar aku tuh bisa nabung. Kemudian hiburan tuh kayak bisa untuk jalan-jalan ya. Biasa tuh Sabtu Minggu tuh aku sama keluarga tuh keluar gitu ya kemana. Nah 200.000 tuh bisa dibuat jajan gitu ya teman-teman. Kemudian kayak air mineral itu kemarin kan tempo hari 19.000 ya, aku pakai Aqua. Aku belum tahu sih mau ganti apa ya teman-teman. Jadi kemarin tuh 19.000 per galon. Jadi terhitungnya tuh 152.000 ya teman-teman. Kemudian belanja bulanan aku anggarin tuh 750.000, tapi nggak aku masukin ke dompet pintar ya, masih di dalam rekening. Karena aku takut kepake ya kalau misalkan aku taruh di cash gitu ya teman-teman. Jadi anggaran bulan Desember di dompet pintar tuh kurang lebih 4.300.000-an. Semoga aku bisa mengelolanya dengan baik dan semoga sisanya ada lebih ya teman-teman. Nah ini aku hias-hias sedikit ya biar kelihatan cantik aja. Jadi maaf ya kalau misalkan kurang rapi penulisannya, terus kemudian kurang bervariasi gitu ya. Ya ini aku warna-warna hijau, aku juga nggak tahu ya. Itu kan nanti kalau misalkan mau ditulis nominal bisa ditulis ditaruh di hijau gitu. Untuk Sinking Fund sendiri aku sementara masih pendidikan anak ya. Nanti nggak tahu kapan aku mau tambah gitu ya Sinking Fund-nya. Semoga ditambah rezekinya sama Allah. Oke, ini kita mulai untuk bongkar sisa kebutuhan aku di bulan November ya teman-teman di dompet pintar. Nah, ini untuk jajan anak ada sisa Rp15.000. Ini aku simpan dulu ya teman-teman. Kemudian makanan kucing tuh masih ada 100.000. Ini sebetulnya sisa makanan kucing tuh ada sekitar berapa ya kemarin tuh, ada
200 atau 300 gitu. Kemudian kepake teman-teman sama Pak Su ya. Jadi aku nggak ngitung ya itu kepake berapa. Aku anggap aja tuh makanan kucing ya teman-teman. Masih ada sisa 100.000. Kemudian belanja mingguan pertama masih ada sisa 21.000. Ini aku tulis dulu ya di sini ya sisanya biar nanti dijadikan evaluasi. Nah, ini ada 21.000 untuk belanja mingguan ke-1. Karena aku tuh belanja banyak ya. Jadi belanja mingguan ke-1 kemarin itu sampai lebih dari seminggu teman-teman untuk stoknya. Kemudian untuk belanja hiburan ke-1 tuh masih ada 100.000. Belanja mingguan kedua masih ada 150.000 ya teman-teman. Karena belanja mingguan kedua itu sebetulnya aku tuh nggak belanja waktu mingguan kedua itu teman-teman. Jadi itu 50.000 itu dipakai untuk budget di mingguan ketiga karena aku tuh kan langsung belanja di mingguan ketiga ya teman-teman dengan harga 250.000. Jadi mingguan ketiga aja tuh makanya habis, nggak ada sisa. Kemudian untuk hiburan keduanya juga nggak ada sisa ya, habis. Hiburan ketiganya masih ada 150.000. Itu aku banyak ya karena waktu itu anak aku sakit ya, jadi kita nggak kemana-mana ya teman-teman. Cuma sekeliling-keliling komplek aja, jadi makanya nggak menghabiskan banyak uang. Kemudian belanja mingguan keempat masih ada 120.000 ya sisanya. Karena kemarin aku cuma belanja sayur-sayuran ya, habis sekitar 80.000-an. Kemudian hiburan keempat masih ada 50.000. Kemudian untuk sedekahnya udah habis ya teman-teman. Kemudian uang jajan istri masih ada 5.000. Uang jajan suami 0 ya teman-teman, sudah nggak ada. Kemudian untuk aqua itu ada 25.000 sisanya. Kemudian susu anak masih ada 25.000. Kemudian lain-lainnya juga kosong. Itu kan budgetnya 2.000 udah kepake teman-teman, jadi udah habis. Nah ini sisanya itu kurang lebih 761.000. Alhamdulillah ini bisa dibuat saving challenge ya teman-teman. Nah untuk saving challenge-nya tuh nanti dibuatkan video terpisah ya teman-teman. Nanti kalau misalkan teman-teman penasaran bisa dilihat ya di video aku selanjutnya. Entah di tanggal berapa ya di bulan Desember untuk video saving challenge sama seeking fun-nya. Nah ini aku mau ngisi aja langsung kebutuhan di bulan Desember di dompet pintar. Oh ya sebelumnya aku tekankan kalau aku tuh nggak ada niat pamer atau ria ya teman-teman, hanya sekedar sharing aja. Karena yang lebih bagus dari aku tuh banyak ya teman-teman, aku tuh masih belum apa-apa. Ini aku masih belajar ya teman-teman untuk budgeting. Nah sebelumnya tuh aku juga udah menerapkan dompet pintar ya teman-teman, tapi nggak serinci sekarang kayak gini. Biasanya tuh aku cuma masukin aja dan nggak, misalkan ada kembalian itu aku nggak masukin lagi ke dompet pintar, aku taruh aja di tas aku ya teman-teman, jadi nggak terkoordinir gitu loh. Dan semenjak aku budgeting itu lebih terkontrol ya teman-teman, terus kemudian aku bisa nabung. Lalu aku tuh pernah dengar ya dari teman YouTube ya, kalau misalkan budgeting ini bukan berarti kita ini pelit atau misalkan kita dikikir ya teman-teman, tapi kita ini ingin menghargai apa yang Allah kasih ya teman-teman. Bukan berarti kita ini nggak percaya akan rezeki Allah ya. Allah tuh maha kaya ya teman-teman. Kalau misalkan Allah berkehendak, Allah bisa kasih semuanya ke kita gitu. Dan rezeki Allah juga nggak hanya uang-uang aja teman-teman. Kita bernafas aja tuh juga udah rezeki ya teman-teman. Kita masih bisa bikin postingan ini aja juga rezeki. Jadi bukan berarti aku tuh nggak percaya sama rezeki Allah, atau misalkan masa depan tuh kan pasti kan hanya Allah yang tahu ya teman-teman. Ini tuh sekedar untuk menghargai yang Allah kasih ke aku gitu ya, dan aku kelola dengan baik. Semoga kalau Allah lihat aku ya, Allah tahu aku bisa mengelolanya dengan baik, Allah bisa tambah rezekinya gitu teman-teman. Dan sekali lagi kalkulator kita tuh nggak sama ya teman-teman sama kalkulatornya Allah gitu ya. Hitung-hitungan kita itu kadang-kadang dikirain kurang ya, ternyata lebih ya. Dan sekali lagi aku nggak bermaksud menggurui ya teman-teman, karena aku tuh juga masih minim ya ilmunya. Dan sepertinya sampai sini dulu ya video dari aku budgeting.
Dan ini untuk dana darurat aku simpan sendiri ya di dompet seperti ini, di apa ya namanya ini ya, kayak binder gitu, aku simpan di sini ya untuk dana darurat ada 150.000 ya teman-teman, untuk jaga-jaga kalau misalkan ada sesuatu yang mendadak gitu. Dan sampai sini dulu ya, semoga bermanfaat videonya, yang buruknya nggak usah diambil teman-teman. Dan mohon maaf ya kalau misalkan ada perkataan aku atau perilaku aku yang kurang sopan selama di video. Tetap dukung YouTube channel aku ya dengan cara like, komen, kemudian di subscribe. Jangan lupa tekan tombol loncengnya ya supaya nggak ketinggalan jika aku upload video baru, dan juga di share ya jika suka dengan videonya, dan kritik saran bisa ditulis di kolom komentar untuk kemajuan budgeting aku atau video aku ya teman-teman, dan disampaikan dengan sopan ya. Dan semoga kita masih bisa ketemu lagi di next video ya teman-teman, dan semoga hari ini bisa lebih baik dari hari kemarin. Semoga kita diberi kesehatan selalu dan selalu bahagia teman-teman. Dan sampai ketemu lagi ya di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.